Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Baik, sebelum memulai dan mengakhiri nantinya, baiknya seperti biasa kita awali dengan doa. Datanglah kerajaan, Doa selesai. jadilah kehendak. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu nantinya siswa mampu menentukan langkah-langkah menyusun pidato persuasif, menyusun kerangka pidato persuasif, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato persuasif. Nah, baik anak-anak, di sini akan Bapak tampilkan bagan atau skema langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama boleh kamu lihat, yaitu tentukan dulu tema pidato yang ingin kamu ambil. Yang kedua, daftarkan pokok-pokok pidato. Nanti saya jelasin semua ya. Kamu lihat dulu langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ketiga, menentukan tujuan pidato, berisi pembukaan untuk masuk pada isi pidato. Menyusun kerangka pidato menjadi naskah pidato. Baik, saya jelaskan. Langkah-langkah menyusun atau menulis pidato, yaitu yang pertama tema. Kamu perhatikan tema itu yaitu pokok permasalahan yang mendasari pidato tersebut. Nah, selanjutnya mendaftar pokok-pokok pidato. Yang dimaksud adalah hal-hal atau pokok pidato yang mendukung tema pidato. Selanjutnya menentukan tujuan pidato. Nah, tujuannya itu berisi pembukaan untuk masuk pada pidato atau seperti pengantar materi pada pidato. Selanjutnya menyusun kerangka pidato. Seperti yang Anda ketahui, pada slide berikutnya saya akan jelaskan. Namun menyusun kerangka pidato, sekali lagi saya ingatkan, adalah pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya menyusun kerangka pidato menjadi naskah. Nah, itu yang harus kita pelajari nak ya, harus kita tuntaskan. Nah, menyusun kerangka pidato. Berikut akan saya berikan contoh dengan tema kebersihan lingkungan. Dalam pidato kamu harus memikirkan yang pertama atau menentukan tema. Baik, di sini saya tampilkan contohnya, yaitu tentang kebersihan lingkungan. Dalam kerangka pidato pembukaan ada lagi bagiannya nak. Yang pertama boleh kamu sisipkan salam pembuka, sapaan, ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, dan tujuan Anda memberikan pidato. Nah, setelah pembukaan, skema dalam menyusun rangka pidato, kemudian Anda masuk pada isi pidato itu apa. Kebetulan dalam pidato ini saya pampangkan tentang menjaga kebersihan lingkungan. Adapun isinya nanti Bapak tampilkan contoh pidato tentang kebersihan lingkungan. Nah, isinya saya kutip sebagian demikian. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara agar terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga. Yang ketiga, tindakan untuk menciptakan lingkungan bersih. Setelah isi dalam kerangka pidato, yang terakhir adalah penutup. Adapun penutup antara lain kamu sisipkan adalah simpulan dari isi pidato kamu tersebut. Nah, biasanya secara singkat ya, atau poin-poin penting yang harus Anda sampaikan. Selanjutnya harapan dan saran. Ya, kamu boleh utarakan di sana. Yang ketiga, permintaan maaf jika ada perkataan atau hal-hal yang disampaikan yang kurang berkenan bagi audiens atau pendengar. Yang keempat adalah ucapan terima kasih sudah bersedia menyimak atau mendengarkan
pidato. Ya, kira-kira begitu nah. Yang terakhir, salam penutup. Anak-anak yang terkasih, baik berikut akan Bapak tampilkan contoh pidato, yaitu temanya tentang lingkungan. Saya coba bacakan ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberi bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Santo Thomas 3 Medan. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah itu bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka kedepannya saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Demikian pidato singkat saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom. Baik anak-anak, itu tadi sepintas pidato singkat atau contoh ya. Nah baik, berikut saya akan memberikan kalian tugas. Tugas yang pertama, kamu perhatikan, buatlah kerangka pidato persuasif dengan tema pandemi COVID-19 atau yang sedang kita alami pada akhir-akhir ini ya. Kamu buat kerangkanya terlebih dahulu. Yang kedua, kembangkanlah kerangka pidato yang kamu buat itu menjadi naskah pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kembangkan menjadi naskah setelah kamu membuat kerangka. Itu yang tadi yang pertama, poin nomor 1. Yang kedua yaitu kembangkan kerangka menjadi naskah pidato. Nah, sudah menjadi satu kesatuan ya nak. Setelah itu kerjakan, buat di dalam, ya boleh dalam satu kertas HPS, boleh di dalam satu double folio, kemudian kirimkan ke Bapak. Atau kamu foto dengan jelas, lalu kirim seperti biasa. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Seperti biasa, ada baiknya kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa.
Sekian materi kita, yaitu tentang pidato persuasif. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Shalom.